kasih kepada seluruh peserta bimbingan teknis di Kabupaten Tanah Datar tahun 2020, Bapak, Ibu, Uda dan Umi tetap di sana kadernya. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu materi pertama yang akan disampaikan oleh Buya Azwari Abdullah dengan judul materi Sejatinya Silat. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung ke materi. Kepada Buya Azwari Abdullah, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kasah saja sareng kali batang dipaku orang patahkan. Ada dipaku negari tuah kato dipasambahkan. Maka dipasambahkanlah sah alam sah Muhammad sah bagi Rasulullah. Namun juga menang hudo kiriman rajo itu baik. Ialah rajo dari Makkah, balahan rajo Benua Hukum, sapiahan rajo Benua Sinyo, dan tinggal di Pulau Kajonangko, Daulat Alam Minangkabau. Minangkabau pakai adat pakai dibaso, balingka sepanjang santun, baling kuang raso di pareso, saratolero wasidina. Pada dua mbak memacah, pada bulan katapi, lalu kapas menyasak kapasir nang pondok mati tak tembak dibunuh pada mojapun pada 100 data. Pangulu banyakan batuan, tuanku banyakan kiramai, tu barang banyakan sapi. Sesungguh aku meminta jemaah balik uang pun tarik kepada orang banyak. Nyampang takiah ketakirai atau sorong lompatan, gawa gerewai taso tampan taraki kobe pulang. Jo salam gawa mudaput, jo lila gerewai yang mudalang. Ampun jemaah puhunkan salam takzim pamangi. Diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taka sanagari baruki pagkotengge pajalan malagot taka kemudian sesimpang jalan kepadang kaide barangay kaitu koto sinan marawa kapanjangnya. Sungguh itu membahas itu kini bukan karena menjadi pandai, bukan kudo karena paga, tapi dek sindo karena minang, dek sayang karena kari, takut budaya karena. Jadi nak dan siang bahagi hari, nak dan malam bahagi minyak. Dek waktu berjalan dulu, itu langsung masuk pada materi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, nenek mama, sanak saudara beserta keseluruhannya. Kau ada sidang jo sasitnya, kalau song jadi yang bo sabarnya pakai dalam bosornya. Jadi lima kini itu sesuai dengan undangan dan masuk dari panitia yaitu Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tentang cara mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau, dan salah satunya adalah silet. Kenapa silet salah satu dan menjadi topik hangat bahkan beberapa tahun dari tahun 2018 Provinsi Sumatera Barat khususnya Dinas Kebudayaan mengangkat tema yang lebih agak dominan tentang silet, sehingga ada berbagai kontroversi tentang termasuk acara silet art festival. Kenapa temanya silet? Untuk itu kita perlu menjawab kali tentang konsep-konsep dasar adat dan peradaban kita sendiri. Di mana adat dan budaya Minangkabau dari hasil penelitian panjang yang kamu lakukan lebih dari 20 tahun, maka seluruh konsep dan adat budaya Minangkabau
tersusun dalam rumusan yang lebih dominan kepada 4 hal. Nan pertama tambo, nan kedua rumah gadang, nan ketiga baso, dan nan keempat sile. Apabila kita membaca antara salah satu dari yang itu, maka kita akan menemukan nilai-nilai dari adat dan budaya Minangkabau itu sendiri. Maka untuk bisa kita mempertahankan nilai-nilai budaya itu sendiri, maka perlu kita jakui balik. Di mana seolah-olah generasi Minangkabau kini sebagian besarnya menurut penelitian yang dilakukan, baik itu dari akademisi, baik secara lokal maupun internasional, ada pendapat yang mengatakan bahwa generasi Minangkabau saat ini itu seolah-olah menjadi tamu di daerah. Bapak itu yang hasil dari penelitian para akademisi itu, karena ketika mereka ingin tahu tentang seluk-beluk adat dan budaya Minangkabau secara umum, banyak yang tidak bisa lagi menjelaskan apa itu adat. Jadi di situ kita untuk mencapai nilai-nilai yang akan kita pertahankan. Sebulan yang lalu aku menerbitkan buku tentang sejati Sile. Salah satu karya aku dari hasil penelitian lebih dari 20 tahun, bahwa Sile adalah bekal dan pertahanan diri, mendorong kemampuan bertahan dalam berbagai keadaan dengan keharmonisan. Jadi kalau kita lah mampu memahami secara lebih dalam bahwa Sile sebagai bekal pertahanan diri, maka kita akan mampu mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya dalam kehidupan globalisasi. Topik yang di bawah itu menjadi salah satu isi dari undangan yang disampaikan. Mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya dalam percaturan kehidupan globalisasi saat ini. Dimana kalau di dalam kehidupan ini, dimana seluruh persoalan, seluruh informasi telah terhubung dari seluruh penjuru dunia. Dan terjadi sementara di Amerika bisa kita saksikan gini saja. Itulah kecanggihan modernisasi, kecanggihan teknologi yang ada di ini. Namun sayang, hal itu tidak muncul dari kita sebagai generasi Minang, di mana leluhur kita telah menggambarkan jauh, mungkin ribuan tahun yang lalu tentang hal itu. Tapi sayang, kebanyakan kita sebagai generasi pewaris Minangkabau agak lalai melihat itu, sehingga pantun filsafat yang menjadi ilmu pengetahuan lebih dominan kita ambil dan lebih realnya saja. Di mana landasan-landasan pengetahuan Minangkabau disampaikan di balun Saleba Kuku. Itulah menggambarkan globalisasi yang terjadi saat ini loh. Ada di balun Saleba Kuku, alam mentakambang. Sehingga pepatahnya disusun sangat rapi dengan gaya bahasa yang sangat tinggi. Itulah keunikan yang diakui oleh para peneliti internasional. Ya, satu-satunya peradaban Minangkabau yang tak pernah ditemukan di dalam kebudayaan lain adalah sastra mereka yang luar biasa. Itu saja susunan dari pantun filsafat yang menjadi landasan pengetahuan di balun Saleba Kuku, di kambang Saleba Alam. Alam sekambang jadi guru, bumi jalani keteladan. Kebanyakan itu selama hanya lebih fokus kepada dua bait yang di bawah. Filsafat ilmu Minangkabau, alam sekambang jadi guru, bumi jalani keteladan. Tapi kita tak pernah mengkaji ulang bait bahwa caranya menjadikan alam sekambang menjadi guru. Padahal di bait pertama leluhur itu telah menyampaikan bahwa caranya mampu gunung lagi sekarang itu. Jadi baik itu dijalankan daripada baik pertama di dalam pantun filsafat itu. Bahwa menjadikan alam sekambang menjadi guru, maka barulah itu sekarang buku. Artinya carilah esensi dari setiap pemahaman adat dan kebudayaan yang digambarkan oleh gejala-gejala alam.
Dengan pemahaman serupa itulah mangko itu bisa menemukan kembali nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau. Lanjut, untuk mengenali sejatinya sile sebagai atau nilai-nilai yang dapat akan kita pertahankan atau menjadi bekal dalam diri kita masing-masing, maka kita cari himpunan. Ikut kamu rumuskan dari perjalanan panjangmu menemui tapi kurang dua sile di seluruh Minangkabau. Maksud daerah Kampar, maksud daerah Rokan, maksud daerah Selatan. Maka kamu simpulkan sile adalah himpunan pengetahuan yang dirumuskan, diwujudkan dalam gerak langkah sebagai bayangan kepribadian. Jadi kalau kita ingin tahu tentang sejatinya sile dengan nilai-nilai atau hal yang sangat luar biasa yang akan kita pertahankan, yang akan membantu karakter kita adalah gerak langkah sile adalah bayangan kepribadian Minangkabau. Bahwa dikatakan bayangan karena gerak langkah itu dihasilkan dari seluruh himpunan pengetahuan. Jadi ketika kita berbicara tentang sile, maka seluruh konsep-konsep atau disiplin ilmu pengetahuan ada di dalam itu. Itu yang dimaksud dibangun serebak buku dalam filsafat adat yang menjadi dasar pengetahuan kita bersama. Itu berbicara tentang ilmu secara modern ini, ilmu astronomi, ilmu fisikanya, matematikanya, segala macamnya, sehingga mampu merumuskan seluruh pengetahuan itu dalam himpunan yang membantu karakter, yang membantu kepribadian yang dilahirkan dalam gerak langkah sebagai bayangan kepribadian. Jadi seluruh gerak langkah sile merupakan bayangan kepribadian Minangkabau. Anu sarana isinya, sampai yang isi dari sile sesungguhnya adalah kepribadian itu sendiri yang tak lepas dari berbagai kajian-kajian yang selama itu seolah-olah kita tinggalkan. Itu yang sangat disayangkan bagi kita ini. Banyak generasi muda yang tak paham lagi dengan konsep sile, sehingga sering terjadi benturan-benturan karena banyaknya perbedaan-perbedaan pandangan. Karena kita sasik di tengah jalan. Lah sasik kita di tengah jalan, sama sementara kita masih bertahan dengan kesesatan. Padahal di luar kita mewariskan sasik di tengah jalan itu balik ke bangkai. Apa makanya kalau ingin tahu dengan adat dan budaya Minangkabau, ingin menemukan nilai-nilai dari kebudayaan itu sendiri, maka kembalilah kepada landasan-landasan yang menjadi rumusan. Itu dan pertama tambo, dan kedua makadang, dan ketiga baso, dan kampe sile. Jadi bayangan kepribadian itulah keahlian leluhur kita menyimpan rumusan pengetahuan sehingga hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang sungguh untuk mencarinya. Sebab Minangkabau itu abstrak pada kenyataan, wujud asli dalam bayangan. Jadi itulah ciri-khas kebudayaan Minangkabau yang selama kita tinggalkan. Jadi kebanyakan itu hanya bisa membaca nanta sulit, pantang, tambah mampu melihat nanta siap di balik itu. Apalagi kalau menemukan nanta sulit. Itulah yang jadi persoalan kayak gini, khususnya bagi generasi muda. Sehingga kadang-kadang sering terjadi benturan. Ijek siap dua, nyolong dua. Tak siap sebelum dua, ijek siap yang kampek gitu lah. Oleh sebab itu kita jatuh kembali balik. Sebenarnya kalau kita memahami benar konsep-konsep adat Minangkabau, maka sebelumnya mana kita dan mengatakan umpamanya sile dua dan dua itu, atau ada pangkagunya, atau serangaknya, atau langkah hampir dan lain sebagainya. Seluruh itu kalau kita memandang dari satu sisi. Nah, sementara adat itu dirumuskan dari segala sisi, maka untuk menemukan nilai yang sesungguhnya kita perlu melihat seluruh sisi. Jadi, aku sering mencontohkan untuk memahami sesuatu, maka kita kalau dibayangkan kita seperti kota, kecenderungan kini kita hanya memandang dari satu sisi.
maka iko akan nampak hanya dataran luwih. Kalau kita cari dari sudut iko, maka akan nampak sebuah segitiga. Dan begitu sebaliknya, kemudian dari atas. Tapi kalau ingin tahu utuhnya iko adalah persegi panjang. Itulah model pendidikan formal yang kita kembangkan ini, yang sering menjebak generasi muda lebih memiliki pemikiran yang lebih sempit karena hanya memandang dari satu sisi. Yang ahli ekonomi cuma ekonomi saja. Kok untuk syukur-syukur kok juga ada anak ahlinya ekonomi. Teman-teman sampai untuk melahirkan ekonomi yang spesialis, mereka harus paham dengan ilmu sosialnya, mereka harus paham dengan ilmu politiknya, mereka harus paham dengan ilmu geografinya, geopolitiknya dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita perlu lagi balik bagaimana metode-metode pendidikan yang diwariskan oleh leluhur kita. Kita punya pendidikan surau dan sile, di mana tokoh-tokoh nasional yang tercatat dalam sejarah, padahal sangat banyak tokoh-tokoh Minangkabau yang lahir dari Minangkabau. Itu semua mungkin yang banyak tercatat dalam sejarah model Buya Hamka yang dilahirkan oleh surau dan sile, sehingga wujud karakter kepribadian beliau sebagai seorang ulama. Tapi Buya Hamka bukan sekedar ulama. Ketika berbicara dengan beliau tentang politik, tidak sangat pakar dengan politik. Ketika kita berbicara dengan beliau tentang ekonomi, beliau sangat pakar dengan ekonomi. Begitu juga dengan Haji Abdul Salim yang terkenalnya lebih kepada proyek politiknya, diplomasinya. Tapi ketika berbicara dengan Haji Abdul Salim tentang agama, beliau sangat menguasai agama. Dan begitu dengan selain. Jadi kita berharap kembali bagaimana kita menjemput, mungkin itulah kami kurang tahu, sehingga kurang memahami balik nilai-nilai yang ada di dalam kebudayaan itu. Lanjut, kurang nyaman rasanya kalau dengan ini. Jadi untuk menemukan kembali nilai-nilai yang ada di dalam kebudayaan itu diistilahkan yang menjadi bakso di pasaran mangambang yang tadi pe. Tapi selama itu adat gitu, sebagian itu masih banyak yang bangga dengan adat dan budaya Minangkabau. Tapi kalau hanya kita pandang di batang kain, lain masih rancak di luar. Lebih di kambang seperti itu, tanyanya itu kata, itu yang sangat sayang kalau nanti. Jadi perlu kita kambang balik dan tadi itu. Konsep-konsep adat, konsep-konsep kebudayaan perlu kita kambang balik untuk menemukan nilai-nilai yang hampir hilang pada generasi muda saat ini. Baik cara mengambangnya, kita juga mulai tentang rumusan 3-9 yang berpedoman kepada tambo sebagai rujukannya. Secara umum, topik kita lebih dominan kepada sile, maka 3-9 kita arahkan kepada sile. Lima yang menjadi landasan di dalam sile, hampir seluruh daerah di Minangkabau masih ada sampai hari ini. Lima yang kurangnya adalah pemahamannya. 5 ada sile langkah 3, kemudian ada sile langkah hampir, dan ada sile langkah 9. Tapi salah monggo kita hanya memandang sile hanya sebatas gerak langkah. Itu yang jadi persoalan. Sementara sile pada slide yang sebelumnya menjelaskan ada gerak langkah sile adalah bayangan kepribadian. Jadi kalau hanya kita terpaku kepada gerak langkah sile, maka nilai-nilai sile akan sulit kita temukan. Jadi dari mana lahirnya langkah itu? Kajian leluhur itu sangat matang tentang satu konsep yang akan kita coba angkat, akan kita terbaca di waktu. Di mana
Konsep yang pertama berlandaskan kepada tubuh kita sendiri. Di mana daerah sentral Minangkabau juga terinspirasi, juga berasal dari kajian tubuh itu sendiri. Di mana tubuh itu terbagi kepada 3 runggo. Yang pertama runggo Jate, kalau secara daerahnya lebih kepada luar tanah datar. Di mana secara umum dari penelitian atau penelusuran hampir seluruh guru atau pakar-pakar adat mengatakan definisi atau rumah itu adalah kurang. Maka di luar tanah datar kurang tanah dan datar secara fisik. Tapi kalau kita kembali kepada konsep kajiannya, bahwa kurang tanah di datar di luar tanah datar itu sendiri, kami berpedoman kepada luar nandiate atau runggo nandiate. Itu yaitu kepala yang sampai kita berpikir di sinilah sarangnya kecerdasan intelektual. Jadi mengkok kurang yang luar datar kepala harus selalu berpikir apalah kata karun, apalah yakinun ya ulil Allah kepada Allah. Tidak akan kau lihat, tidak akan kau pikirkan, tidak akan kau renungkan. Hai orang-orang yang memiliki akal. Jadi disitulah di runggo Jate itu tampil sarangnya kecerdasan intelektual. Maka tidak ada yang datanya, harus selalu berpikir mencari inti dan hakikat dari kehidupan. Maka lagi lah di antaranya sile dan kaki itu salah satu dasarnya. Yang kedua runggo di tengah, yang biasa lebih kita kenal dengan dua agam. Dalam konsep keilmuan kita sudah berbicara, jangan diartikan nanti itu sudah bicara dalam konsep sejarah, tapi konsep keilmuan di mana runggo di tengah itu adalah tempat sarangnya kecerdasan spiritual. Maka harus ditata tarik, harus diperkokoh tarik dengan berbagai kajian sehingga kecerdasan spiritual itu muncul. Dan yang terakhir luak yang paling bawah yaitu luak yang bungsu adalah luak 50. Artinya adalah lambok atau palu yang lebih berbicara tentang kecerdasan emosional. Itu mengkok di wilayah luar 50 lebih banyak soal ekonomi lebih berkembang di situ. Sebab kecerdasan emosionalnya lebih ke depan. Itulah salah satu yang menjadi konsep dasar sehingga lahirnya sebuah prinsip atau kepribadian yang sempurna yang terdiri dari 3 kecerdasan. Yang pertama kecerdasan intelektual, yang kedua kecerdasan emosional yang harus diimbangi dengan kecerdasan spiritual. Maka lahirlah seorang pendeta. Itu pendeta yaitu nan pandai akal, ahli bijaksana. Tahu dia yang dia, tahu dia sangka muka mangai. Alun terkini kata kalam bulan sangka 30, alun dia kata makan rasul dan hibur dalam tubuh. Iko baru bisa dicapai ketiko kecerdasan itu. Benar-benar telah biasa. Nilai itu yang salah mongko kurang bisa diakui. Sehingga tidak sering terjadi benturan-benturan. Oh itu udah ini apalagi zaman kini globalisasi, di mana banyak generasi muda yang terinspirasi untuk berkarya di YouTube. Ketika itu membuka kasetet kunci sile, serang semua diserang. Itu buka si kuncinya, buka semua. Tapi kita sendiri tidak pernah mengembangkan. Kalau ada yang berbicara model itu, berarti tidak paham dengan konsep dia. Sampai kalau hanya sebatas gerak, itu baru pandangan kepribadiannya. Tapi dan sama nasinya adalah kesempurnaan dari diri itu sendiri yang bisa dipahami ketika kita lanjutkan kepada ampe itu sendiri. Di mana ampe itu kalau dalam kajian dan konsep ilmu lebih kepada ampe unsur alam semesta yang lima antara hubungan alam dan tubuh menurut kajian dan rumusan leluhur itu adalah satu. Maka filsafat dan lebih umum mengatakan tubuh naskah alam naskah tubuh. Jadi kadang-kadang kajian serupa itu sering dianggap kajian tarikat segala macam. Kalau di dalam dunia pendidikan modern dikenal dengan kajian filsafat. Dan seharusnya orang Minang adalah orang-orang yang sangat ahli tentang konsep-konsep filsafat. Ketika
Para filsuf-filsuf Yunani kuno masih mencari-cari tentang kejadian alam semesta Minangkabau dan sangat jauh. Mampu dirumuskan, diwariskan di dalam tampo dalam banyak kata-kata yang sangat luar biasa. Namun sayang terkadang kita tidak mampu menembus untuk mengurainya. Di awal tampo dikatakan Samangsoa Marabalu Masolawi secampak jalo tanah dari Balu Leleba dan Timur Gunung Merapi. Sebagian akademisi mengatakan itu hanyalah cerita dongeng. Tapi ketika baru-baru itu seorang ilmuwan mengangkat tentang teori Big Bang, di mana kejadian alam semesta berawal dari satu titik yang terdiri dari 3 materi utama, katanya seperti itu. Ada materi gelap dingin, ada materi gelap panas, kemudian ada barionik. Karena terlalu padatnya titik tersebut terjadilah pengembangan, maka terjadilah alam semesta. Itu menurut ilmuwan dan mungkin generasi muda dapat menjadikan itu kajian tentang teori Big Bang itu sendiri. Dan ilmuwan di seluruh dunia sepakat dan membenarkan itu. Baru dipopulerkan penemuan itu berawal tahun 1923. Seluruh ilmuwan membenarkan, tapi kita tidak mau mencari balik konsep-konsep leluhur kita. Kalau kita perhatikan balik, sama soal Balabalu, Masolawi, secampak jalo, tanah darik Balu Leleba, nanti Gunung Merapi. Mangkulangi, pesintak nani, bumi mantap dulu. Tapi kok dianggap kajian-kajian dongeng. Itu menggambarkan lawi secampak jalo di mana alam semesta itu berada dalam satu titik. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat yang ke-20. Bukankah dahulu bumi dan langit itu satu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu hal yang hidup dari air. Dari air terbelah. Sementara tampo tadi menjalankan lawi secampak jalo, mengisyaratkan air tadi itu dikungkung dengan satu energi, sehingga muncullah unsur-unsur utama api, air, angin dan tanah. Di dalam tampo itu dijalankan yang muncul Gunung Merapi. Di mana Gunung Merapi itu mengisyaratkan tentang kekuasaan suatu unsur yang sangat panas yang mampu memproses unsur-unsur alam sehingga wujudlah alam semesta. Itulah yang tersimpan di dalam rumusan Aquabe itu sendiri. Api, air, angin dan tanah. Di mana tubuh manusia lebih dominan, di mana air itu sendiri disarikan menjadi tulang di dalam tubuh itu. Api disarikan menjadi darah dalam tubuh, dan tanah menjadi daging dalam tubuh, dan angin sebagai pengikat seluruh unsur-unsur yang ada di dalam tubuh yang berbentuk dalam seluruh urat dan saraf di dalam tubuh. Jadi kajian leluhur itu sangat luar biasa. Teman-teman kita selama kurang meneliti, kurang mencari di dalamnya, sehingga kurang kreativitas kita untuk berkreasi untuk menghadapi berbagai tantangan globalisasi yang ada saat ini. Kemudian dari angkot itu sampai kalau dijumlahkannya menjadi 7. Dan itu dan sampai itu menyatu di dalam diri itu sendiri yang terdiri dari 2 bagian. Dan pertama lahirnya dan kedua batinnya. Kalau di dalam daerah Minangkabau secara lebih intinya itu sering membaca di Pulau saja. Tapi daerah ini di Minangkabau ada lain, namanya uang di balik. Tapi itu lebih dominan kajiannya hanya kepada sejarah, sehingga sulit menemukan nilai-nilai dari kebudayaan itu. Ada hubungan itu di mana? Ada hubungan itu menyatu di dalam uang di balik. 2 tangan, 2 kaki, 2 simato, 2 telinga, 2 bagian cik untuk 2 pelepasan itu balik perkara. Atau kau bulu kulit barang saja, boleh tulang minta sama nanti jantung aku kau keluar, nanti itu baliknya nyawa. Itu kita lebih dominan kepada konsep kajian keilmuan leluhur itu dan luar biasa. Jadi itu pemahaman itu rumbo dengan kecerdasan, kemudian memproses menyatu di dalam unsur-unsur dengan segala elemennya, sehingga tersusunlah
unggah tubuh itu dengan penuh keseimbangan dilengkapi dengan ekosistem kehidupan yang sangat luar biasa. Itulah yang menjadi kajian dan konsep-konsep dalam penyusunan adat dan budaya Minangkabau. Bagaimana disusunnya sistem kepemimpinan, bagaimana disusunnya sistem kesejahteraan, sistem sosial dan lain sebagainya. Kalau kita paham, insya Allah menjadi acuan kita untuk berkarya ke depannya. Di masa mau itu hanya sering menjadi pasar oleh negara-negara global. Itu hanya menjadi pengikut, sementara kita punya potensi untuk bersaing. Karena kita punya segalanya, kita punya SDM, kita punya SDA-nya. Tapi karena tidak punya prinsip, prinsip orang Barat, itu dah rancak lah, sama-sama lagi orang rancak. Kadang-kadang itu sekedar berbangga-bangga saja anak di sekolah di Amerika, mempelajari ekonomi di Amerika. Tapi dia pulang dari Amerika pernah saja membawa perubahan yang lebih besar dari awal. Dari tahun ke tahun, sistem ekonomi yang kita pakai sampai hari ini belum terbukti membawa kebaikan. Sementara lebih kita punya konsep yang lebih dalam, yaitu konsep kesempurnaan dapat dilihat dari struktur dan arsitektur rumah kaca. Di mana sana tetapi dengan rakyatnya itu dihasilkan dari berbagai kajian. Jadi angka 9 menggambarkan tentang kesempurnaan pemahaman dari kajian alam dan kajian diri itu sendiri. Lanjut. Jadi ketika kita mampu melihat landasan dan konsep-konsep dasar di dalam susunan peradaban adat Minangkabau, maka kita akan dapat menemukan nilai-nilai itu dan kita dapat menemukan dan mengenali kemampuan diri. Itu sebagai salah satu cara untuk bersaing dalam zaman modernisasi saat ini, zaman globalisasi saat ini. Maka perlu manajemen yang lebih matang dengan konsep dan prinsip kepribadian yang sempurna. Maka dengan prinsip kepribadian kita mampu mengenal diri, mampu mengenal arena, mampu mengenal kekuatan lawan. Maka kita bisa mengikuti. Bahkan pantun pepatah mengatakan karena kelok ini ke situ kelok koyak. Baal langkah talinya, bak itu tidak ganda. Atau filsafat yang lebih dominan 5 bumi tidak di sini lagi hidup. Jadi ketika pepatah serupa itu bisa diamalkan dan itu pribadi generasi itu telah tertata dengan matang. Pribadi yang memiliki prinsip sehingga bisa mengikuti aluran-aluran kehidupan. Itulah kesempurnaan gerak langkah silet dan sebangannya mengalir seperti air karena bergerak dari konsep keseimbangan mengikuti lingkungan alam. Artinya di mana dipijak di sinan lain juga sehingga bisa generasi bisa menyesuaikan diri bukan sekedar dari pengikut tapi menjadi penentu dalam kehidupan. Jadi untuk mampu kita bersaing di dalam kehidupan globalisasi ini, maka kita jati diri dengan sebenarnya dan rasionya ada di dalam rumusan silet itu sendiri. Atau kalau ingin tahu lebih dalam, maka pelajarilah sampai rumusan yang menjadi kunci dan rahasia kebudayaan Minangkabau. Dan hanya mampu untuk menelusurinya hanya itu sebagai generasi Minangkabau. Tapi Ambo sendiri sering kedatangan tamu dari berbagai negara. Ada yang dari Inggris, ada yang dari Amerika, ada yang tinggal berbulan-bulan sampai Ambo. Berapa sebelum corona di akhir tahun 2019 ada seseorang yang datang dari Amerika ingin tahu tentang konsep silet yang nyobatannya kepada konsep sedang kado dari yang ada di Minangkabau. Tapi Ambo seorang pakar akupuntur, Ambo pakar kumbu gitu ya, dan dia menguasai berbagai aliran bela diri. Di samping itu dia seorang dokter spesialis tulang. Jadi kalau bayangkan ini, dan dia minta dibuktikan, ketika dicarikan bukti ini tersentak gitu.
Aku guru sebenarnya, kamu seorang ahli yang untung, tidak pernah menemukan konsep-konsep tersebut. Jadi saya mau menjawab dengan apa dihasilkan dari kajian tentang kecerdasan spiritual. Jadi yang menjawab, kalau kami di Eropa tidak mengenal Tuhan. Tuhan kami adalah sains. Jadi karena yang mengejek Tuhan adalah sains atau ilmu, mau tanya Anda kan seorang dokter, pernah nggak menemukan pasien yang sakit parah, tapi ketika diteliti dengan teknologi yang sangat canggih, terus sembuh sakitnya? Jadi kalau Tuhan Anda adalah ilmu atau sains, sekarang ilmu itu bisa menjawab. Jadi kau teman-teman. Jadi waktu dulu percaya kepada Tuhan, itu serah Anda. Jadi jangan takut itu awak ketika dicari seketika orang tua tentang konsep-konsep awak akan diambil gampang itu serupa itu tidak. Ada berulang sampai kamu bertahun-tahun. Tapi mungkin orang luar lebih sulit. Jangankan orang luar, generasi kita sendiri yang paham cara bahasanya, yang paham dengan kearifan lokalnya, dah bertahun-tahun dia berada di sini tak ada memandai. Sampai di dalam sini, hakikat dari sini yang ditanya adalah kemurnian jiwa, kecerdasan spiritual tadi yang menjadi kunci. Tanpa keimanan, tanpa keyakinan secara lebih global, tanpa kecerdasan spiritual, hakikat sidik takkan pernah ditemukan. Di mana kesempurnaan sidik dikatakan di dalam sifat yang disebut itu sampurna sidik tak bergerak. Artinya adalah pergerakan yang mengalir yang dihasilkan dari penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang tak beriman akan pernah bisa menguasai sidik secara lebih dalam. Jadi kajian-kajian serupa itu kok. Jadi kamu kalau seandainya orang-orang dari luar datang, kamu lebih agak sombong menjadi dosen. Seperti orang tadi itu, dibaca orang berdarinya, kajian aku jauh di bawah. Kalau dia paham pokok, perlu mengaji lebih dalam saya harus paham dengan konsep-konsep filsafat. Jadi kalau mau itu dia lalu posisi Islam deh. Pekor dulu sih. Islam itu adalah keyakinan yang terlalu capek mengatakan menggerakkan diri untuk agama bukanlah permainan. Sebab ketika Anda masuk ke rumah saya, Anda harus ikut dengan aturan saya. Jadi setelah waktu Nabi sampai ini bilang-bilang dulu makan di rumah tentang kebenaran. Sampai agama Islam hanyalah bicara tentang kebenaran. Itu mempunyai dengan kalau kajian-kajian Islam lebih capek maksudnya begitu karena sama visi dan misinya dari awal. Itu ketika berbicara tentang sejarah sering terjebak oleh pendapat-pendapat tentang Hindu dan Buddha. Kita tidak memahami selama kultur daerah awak tak pernah meninggalkan tentang ajaran-ajaran Hindu dan Buddha. Oh itu Hindu, itu Buddha. Itu adalah jebakan dari hegemoni penjajah. Kalau yang mengatakan itu dan Buddha dengan agama, ada mungkin pakai-pakainya. Tapi ada yang ada dengan agama seluruhnya jawab di dalam kampung. Salah satunya tadi kajian yang tersebut tadi. Mangkok, kamu pernah berdiskusi panjang dengan Pak Haji, kecil beliau Minangkabau dia kalau saya pernah mengkaji tasawuf tidak akan pernah paham dengan konsep adat budaya. Tapi kajiannya memang di sini ada rasionya. Kadang-kadang kita generasi muda kita jangan tuan beri. Jangan jadi terikat juga dan menjadi tasawuf yang tersebut juga. Ambo sendiri mulai masuk ke dunia tasawuf itu sebagai tahun. Insya Allah sampai hari ini menurut Ambo boleh tersebut. Walaupun kadang-kadang orang lain bisa begitu. Tapi Ambo sering melakukan hal-hal yang biasa dilakukan secara umum. Model Patanggo mengundang berbagai pakar bela diri dari 7 balai negara untuk memancing semangat generasi muda bahwa bela diri awak sini awak kalah hebat sudah bela diri yang ada di keluarga. Jadi sengaja kami datangkan pakar-pakar bela diri dari berbagai negara. Rupanya setelah mereka sampai di situ minimal seorang itu menguasai yang macam bela diri. Jadi si pengakuannya rupanya si Depo tidak bisa dimasuk ke akhir. Jadi kau menurut kondisi orang kemarin punya kemarin jalan. Ketika dia masuk ke situ dia pakai situ. Dan orang luar
lagu biasanya yang disampaikan itu lebih aku adanya dan pernah berbahasa basi. Kemudian menurut kami selama pokok kurang menarik dari segi Minangkabau gerak dalam juga dan model-model menarik juga. Rupa di sini rasio kekuatan dan sebagainya. Semakin individu semakin mati waktunya. Itu pengakuan dari pakar-pakar bela diri yang hadir. Jadi harapan aku mungkin khusus bagi generasi muda. Mari kita sama-sama berkarya ini. Tapi caranya milikilah konsep prinsip ini dengan mengenali karakter kemampuan diri. Apabila kita telah mengenali kemampuan diri, maka bisa kita membaca kemampuan lawan. Bisa kita membaca situasi seperti situasi globalisasi saat ini. Lanjut, tak lebih tidak. Jadi kalau kita telah mengenal yang prinsip, mengenal kemampuan diri, maka kita bisa berbangga dengan jati diri. Babantang punya unik, arah lama lahir santan, berprinsip dan terdidik. Jadi banyak karya-karya generasi itu, itu seolah-olah yang nanti muncul sebentar sempat populer sekitar ini. Jadi karena hanya meniru-niru tanpa menemukan hakikat yang menjadi landasan dasar. Ketika kita tidak menemukan hakikat dasarnya, maka seluruh karya kita tidak akan pernah terbimbing. Dan itu seolah-olah menjadi alam dunia yang sendiri unik. Ayo kecurangan cak, orang lain orang cak itu. Jadi bersama-sama kita berharap ke depannya. Mari sama-sama kita mengangkat kembali nilai-nilai budaya kita sendiri. Lebih khusus daerah Luang 50 sebagai daerah Luang Kanada itu sendiri. Yang dimana sebenarnya disitulah lahirnya berbagai ide-ide, berbagai gagasan. Tapi itulah yang menjadi wujud inti dari keutuhan Minangkabau yang dilambangkan dengan perunggu dan liate. Tanah kata itu sendirilah sampai sumbernya berbagai inspirasi. Namun kalau tidak pandai, sering terjadi benturan-benturan bahkan malu gitu. Kamu banyak yang senang di tanah kata itu, Pak. Kadang-kadang seperti orang di orang lain saya pakai bote. Kecil ikut mana, kecil ikut mana. Ikut disampaikan kehilangan dari diri waktu sebenarnya. Tak namun menjadi landasan dasar ini. Sebenarnya di situlah lahirnya pemikir ulung. Itulah kata-kata sebenarnya. Jadi kalau sama-sama kita menyambut tadi yang ketiga, insya Allah ke depannya marwah dan martabat bangsa yang hanya bisa muncul dengan kebanggaan kita tentang adat dan budaya, dan lebih khusus daya Minangkabau yang lebih diakui. Bahkan Bung Karno sendiri mengatakan berpikirlah seperti orang Minang. Jadi mungkin karena keterbatasan waktu itu, kalau diizinkan Allah untuk kita sambungkan nanti setelah isoma. Jadi sebelumnya langsung aku ucapkan maaf sampai menantang jadi pandai alih Allah tersimpannya koma gawa atau dibinai tanduk kita semuanya saat itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.